Oke, video ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah menganalisa fundamental saham TPMA atau Transpower Marine Tbk. Dianalisanya menggunakan laporan keuangan kuartal 3 5 tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 ini. Tujuan kedua adalah menghitung kisaran harga wajar saham TPMA ini. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2024 nanti. Per video ini direkam, TPMA berada di harga Rp650. Dikatakan, di 1 bulan terakhir, TPMA sedang mengalami penurunan harga. Oke. Nah, di luar saham TPMA ini, saya punya bocoran saham-saham yang like invest. Berstatus like invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang like investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan SNET-nya atau Excel-nya saham TPMA ini, saya mau membahas dulu saham TPMA ini lebih lanjut. Kita tahu saham TPMA adalah saham yang bergerak di sektor distribusi batubara. Atau dengan kata lain, pendapatannya TPMA ini sangat bergantung dengan bagaimana distribusi batubara itu dilakukan. Apakah distribusinya sedang digenjot, ataupun harga distribusinya sedang naik karena terjadi kenaikan batubara. Nah, itu sangat terpengaruhi oleh itu. Jadi ada korelasi antara harga batubara dengan pendapatan si TPMA ini. Oke, saya kasih simulasinya. Ketika harga batubara turun, saham-saham yang bergerak di produksi batubara akan menggenjot produktivitasnya. Kenapa? Karena dia ingin agar labanya nggak turun mengikuti turunnya harga batubara secara drastis. Maka logikanya dia akan menggenjot produktivitasnya, menggenjot distribusinya agar labanya cukup stabil. Dengan begitu, pendapatan saham seperti TPMA ini akan naik juga. Oke. Itu ketika harga batubara turun. Gimana kalau ketika harga batubara naik? Ketika harga batubara naik, maka harga distribusinya kemungkinan besar juga naik. Ya. Ketika harga batubara naik, harga distribusinya kemungkinan besar ikutan naik. Ya, mengikuti harga batubaranya. Ya kan? Maka pendapatannya TPMA ini juga akan naik. Jadi bisa dikatakan saham distribusi batubara seperti TPM ini cukup stabil nih untuk pendapatannya. Mau itu ketika harga batubara naik ataupun ketika harga batubara turun. Oke, dari tadi kita ngomongin harga batubara. Gimana harga batubara sekarang? Nah, untuk harga batubara sekarang ya bisa dilihat nih. Per November ya, per hari ini harga batubara di 141. Sempat turun hingga ke 152 ya, USD per ton. Tapi sekarang turun kembali ke 141 USD per ton. Ya. Jadi ada penurunan cukup signifikan nih. Walaupun ya di harga sekarang ini masih di harga yang tinggi nih. Kalau dilihat dari Februari 2024 di mana dia sempat di harga 115,04. Jadi bisa dikatakan harga batubara masih cukup stabil. Lalu kita langsung pergi ke SNET-nya saham TPMA ini. Untuk komposisi saham yang beredar di masyarakat mencapai 19,65%, dengan hutangnya mencapai 63,57%. Dengan kata lain, secara profil perusahaannya TPMA ini cukup aman untuk diinvestasikan karena komposisi saham yang berada di masyarakat kurang dari 50% dan hutangnya juga kurang dari 100%. Lanjut kita pergi ke ekuitasnya. Nah, untuk ekuitasnya, TPMA terjadi penurunan hanya di tahun 2020 dan di kuartal 3 2021. Ya, tahun 2020 wajarlah ketika pandemi. Tahun 2021 masih wajar karena ketika recovery dari pandemi. Setelahnya selalu terjadi kenaikan, naik 18%, 9,78%, dan 33% dari tahun ke tahun di kuartal 3-nya. Nah, di kuartal 4-nya juga selalu terjadi kenaikan, kecuali tahun 2020 yang tadi saya bahas,
Tahun 2021 naik 1%, tahun 2022 naik 8%, tahun 2023 naik 1%. Jadi kenaikannya ya di kuartal 4-nya nggak terlalu signifikan. Hanya tahun 2022 yang cukup signifikan, sisanya ya hanya 1%. Kemungkinan di tahun 2024 bisa jadi hanya 1% juga untuk kenaikannya saham TPMA ini. Lalu untuk labanya, ya, untuk labanya ini kuartal 3 ini selalu terjadi kenaikan, naik 183%, 199%, 40%, dan 31%. Oke, ini kenaikan terkecil dibandingkan 5 tahun terakhir. Tapi, jika dilihat dari jumlahnya, ini merupakan jumlah terbesar dibandingkan 5 tahun terakhir. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau secara fundamental, TPMA ini tergolong fundamental yang mewah. Dan secara fundamental TPMA ini kategorinya ada fundamental yang bagus. Karena labanya selalu terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Dan menurut sektornya juga sektor yang cukup bagus karena sektor distribusi batu bara akan selalu diuntungkan. Baik itu ketika harga batu bara turun ataupun ketika harga batu bara naik. Lanjut, sebelum kita membahas harga wajar dan harga pucuknya saham TPMA ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan pembahasan harga wajar dan harga pucuknya. Untuk mendapatkan harga wajar dan harga pucuknya, kita harus mengerjakan dua PR dulu. PR pertama adalah kita proyeksikan bagaimana labanya di kuartal 4 nanti. PR kedua adalah kita proyeksikan bagaimana DPR-nya. Nah, yang pertama kita proyeksikan labanya. Kita lihat di sini ada 4 riwayat laba. Kenaikan labanya di kuartal 4 naik 70%, naik 15%, naik 54%, dan naik 49%. Oke. Kita gunakan yang mana? Oke, kita lihat di sini. Naik 70% ketika pandemi. Oke. Menurut saya ini agak sulit untuk terjadi. Ya. Terus naik 15% tahun 2021. Di mana di kuartal 3-nya sudah naik 183%. Dia naik 15%. Oke. Wajar ketika sedang recovery pandemi. Ya. Lalu ketika harga batu bara sedang naik ya. Kan tahun 2021 di akhir tahun mulai naik tuh. Tahun 2022-nya labanya naik 199%, di mana laba kuartal 4-nya naik 54%. Terus tahun 2023 naik 49%. Nah, saya lebih cenderung menggunakan dua angka, yaitu 15% dan 49%. Kenapa nggak 54%? Karena menurut saya di sini agak selalu optimis. Jadi saya lebih cenderung di 15% ataupun 49%. Oke, saya pilih di 15% dulu. Sehingga PR pertama, yaitu proyeksikan laba, kita anggap udah selesai dulu. Kemudian kita proyeksikan bagaimana DPR-nya. Untuk DPR-nya di sini ada 197%, 56%, 70%, dan 91%. Nah, kita bisa menggunakan antara 70 dan 56%. Kenapa? Saya nggak mengambil yang 91 karena terlalu tinggi, mendekati 100%. Apalagi dia kemarin habis reg isu. Ya. Habis reg isu, jadi ngambil dia bagian 91%, oke, cukup wajar. Nah, kalau 70 dan 56%, ya kita coba ya. Jadi kita coba di 56% aja, ngambil yang cukup aman. Nah, jika ya labanya naik 15% dan DPR 56%, maka dividen yield yang akan dibagikan itu 7,5% dengan SOBD 1,35 dengan harga wajar masih berpotensi naik 13% lagi dan harga pucuk masih berpotensi naik 51% lagi. Itu jika dia membagikan DPR 56%. Bagaimana jika 70%? Kalau 70%, maka dividen yield yang dibagikan itu 9,4% dengan SOBD 1,35 dengan harga wajar masih berpotensi naik 41% lagi dan harga pucuk masih berpotensi naik 89% lagi. Itu jika labanya naik 15%. Bagaimana jika labanya naik di 49%? Nah, kalau labanya sampai naik 49% dengan DPR 70%, maka dividen yield itu 12,2% dengan SOBD 1,75 dan harga wajar masih berpotensi naik 83% lagi dan harga pucuk masih berpotensi naik 144% lagi. Saham nyantai lebih cenderung yang mana? Saham nyantai lebih cenderung melihat kenaikannya ada potensi kenaikan 49% dengan
DPR yang hanya 56%. Dengan begitu, nanti maka dividen yang akan dibagikan itu 9,8%. Dengan SOBD 1,75 dengan harga wajar masih berpotensi naik 47% lagi dan harga pucuk masih berpotensi naik 96% lagi. Nah, dari sini dapat disimpulkan kalau TPMA di harga sekarang yaitu Rp650 itu masih di bawah harga wajarnya. Dan buat Anda yang ingin dianalisakan juga bagaimana fundamental sebuah saham, ingin dihitungkan juga bagaimana harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode sahamnya di kolom komentar. Analisa fundamental saham TPMA udah, hitung kisaran harga wajar dan harga pucuk saham TPMA sudah. Sekarang izinkan saya untuk memberi penawaran untuk Anda, yaitu template Excel yang saya gunakan ini, saya jual dengan nama SNET, singkatan dari saham nyantai Excel Template. Template original dari saham nyantai yang membantu Anda untuk menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk sebuah saham. Kalau Anda punya SNET ini, Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk sebuah saham secara mandiri seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Tenang aja, tutorialnya saya berikan secara lengkap, mulai dari A sampai Z, mulai dari hulu sampai hilir. Dan Anda juga akan diberikan forum untuk tanya jawab untuk diskusi. Itu manfaat pertamanya. Manfaat kedua, Anda tidak gampang FOMO dan Anda tidak akan gampang ketakutan ketika melihat harga saham tiba-tiba ARA, tiba-tiba ARB. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham tersebut. Jadi, keputusan yang Anda ambil akan lebih terukur, terarah, dan lebih terkontrol. Ingat, keputusan yang terukur, terarah, ya akan membuat Anda gampang cuan di dunia saham. Tapi keputusan yang diambil secara panik akan membuat Anda loss di dunia saham. Link info pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi video ini. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan kok. Yaitu kami punya bocoran saham-saham Like Invest. Berstatus Like Invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu cara fundamental mewah dan cara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham Like Invest-nya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar ataupun penawaran gratis, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Semoga bermanfaat dan membantu Anda dalam berinvestasi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.